Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Insi Farisa Desi Arya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas juga strategi komunikasi persuasif hanya untuk stakeholders ya, dalam merubah perilaku kesehatan. Kita lihat ya. Ini adalah diskusi kita hari ini terkait strategi komunikasi persuasif terhadap stakeholders, pendekatannya pada advokasi dalam mendukung perubahan perilaku. Perilaku apa? Tentunya perilaku kesehatan. Begitu. Ini adalah outline pada hari ini. Pertama kita cerita tentang pendahuluan, berbicara tentang health promotion nanti. Lalu kita cerita tentang tujuan advokasi, lalu pelaku dan sasaran advokasi, membangun pesan advokasi, dan terakhir adalah teknik advokasi. Kita mulai dengan introduction. Seperti kita ketahui, mungkin sebelumnya terkait dengan definisi health promotion, yaitu the process of enabling people to increase control over and to improve their health. Itu menurut Ottawa Charter. Dan dalam harus diingat ya, health promotion itu bukan penyuluhan, tapi adalah proses to enabling people. Jadi memfasilitasi seseorang untuk bisa meningkatkan kesehatannya. Dan ada basic strategies for health promotion. Dia ada 3 basic strateginya. Pertama advokasi, yang kedua enabling itu sendiri, yang ketiga adalah mediating. Advokasi apa? Adalah advokasi for health to create the essential conditional for health. Ya. Lalu enabling all people to achieve their full health potential. Ya, jadi kita memfasilitasi mereka untuk bisa meningkatkan kesehatannya. Dan mediating between the differences interests in society in the pursuit of health. Itulah 3 basic strategi daripada promosi kesehatan menurut Ottawa Charter pada tahun 1986. Nah, kita fokus kepada advokasi itu sendiri. Advokasi menurut USAID tahun 2008 adalah is a set of targeted action directed at decision makers in support of a specific policy issues. Ya, jadi ada beberapa konsep di sini. Jadi ada targetnya, sasarannya yang membuat keputusan, gunanya untuk support suatu isu-isu kebijakan. Gitu. Lalu menurut WHO tahun 1992 dia menyatakan bahwa advocacy for health a combination of individual and social action designed to gain apa? Political commitment, policy support, social acceptance, dan system support for particular health goal or program. Jadi suatu desain, ya, suatu rangkaian program untuk mencapai komitmen politik, support kebijakan, social acceptance atau penerimaan sosial, dan sistem support ya dalam suatu program kesehatan tertentu, jadi spesifik. Ya, sama sebetulnya. Nah, ada lagi bahwa advokasi adalah suatu aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk membuat suatu kebijakan baru, tapi bisa jadi mencegah munculnya kebijakan yang bisa merugikan masyarakat. Ya, jadi ada 2 tujuan, ya, mendorong membuat suatu kebijakan yang memang bermanfaat buat masyarakat dan atau mencegah suatu kebijakan yang bisa merugikan masyarakat. Itulah advokasi menurut Hafid Kanggara. Begitu. Kenapa sih kita perlu advokasi kesehatan? Nah, seperti kita ketahui tadi adalah kebijakan publik. Kebijakan publik itu bisa surat keputusan, bisa hukum atau regulasi, bisa berupa pajak karena dia ini berefek pada masyarakat ya, bisa suatu harga, investasi, dan lain-lain. Di mana kebijakan publik itu melibatkan eksekutif, legislatif, ada proses politik, ada komitmen terhadap masalah kesehatan masyarakat, ada pemahaman masalah kesehatan masyarakat, dan ada cara pandang terhadap kesehatan masyarakat. Nah, disinilah kita perlunya suatu advokasi. Jadi lingkupnya cukup luas ya, karena tadi selain tadi contohnya secara makro begitu ya, suatu advokasi itu biasanya suatu kebijakan, kita harus tahu unsur-unsur kebijakan publik itu siapa saja yang memang terlibat di sana. Gitu. Sehingga disinilah kita perlunya advokasi kesehatan. Lalu apa tujuan advokasi? Nah, sebetulnya tujuan advokasi itu seperti yang disebutkan tadi menurut WHO 1992 adalah adanya komitmen dan dukungan terhadap apa? Bisa terhadap kebijakan, bisa terhadap sumber daya, bisa juga terhadap
kemudahan, dan keikutsertaan. Begitu. Bagaimana caranya? Pertama adalah harus adanya pemahaman atau kesadaran terhadap masalah. Jadi dia tahu tidak masalahnya, paham tidak, begitu, sadar tidak ada masalah. Nah, itu tujuan advokasi itu pertama memahami adanya kesadaran terhadap masalah tersebut. Lalu setelah dia paham, adanya ketertarikan dan untuk mengatasi masalah, kita libatkan dia, kira-kira dia mampu tidak agar dia tertarik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi spesifik sasarannya, begitu ya. Lalu setelah dia tertarik, adanya kemauan atau kepedulian. Kita berikan alternatif solusi dalam advokasi tadi. Setelah mau, adanya tindakan nyata, solusi masalah. Ya, sekarang apa nih? Sudah ada bertindak, dan terakhir adanya tindak lanjut kegiatan. Ya, jadi suatu advokasi kalau kita lihat di sini ada suatu siklus begitu ya. Paham, tertarik, kepedulian, ada tindakan nyata, tindak lanjutnya seperti apa? Kepada siapa nih? Banyak nantinya. Terhadap apa? Komitmen dan dukungan tadi. Kepada siapa? Sasaran. Nanti kita lihat nih. Ini adalah tujuannya ya. Ingatkan kembali bahwa tujuan advokasi adalah menguatkan pemahaman dan mengetahui adanya masalah, adanya ketertarikan mengatasi masalah, adanya kepedulian, kita nanti memberikan alternatif solusi, dan adanya tindakan nyata. Lebih jauh itu dari adalah adanya tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Oke. Selanjutnya, siapa nih pelaku dan sasaran advokasi? Pelakunya itu bisa jadi pelaku untuk melakukan advokasi ya. Bisa jadi pakar, pejabat yang berwenang, perguruan tinggi, media massa, swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat atau agama, LSM, tokoh publik, dan lain-lain. Syaratnya apa? Syaratnya adalah, pertama, dia peduli tentang kesehatan, dia paham tentang masalahnya, dia berkemampuan, dipercaya atau dihormati, dan tidak tercela. Gitu. Ini syarat jadi pelaku daripada advokator. Ya. Siapa sasarannya? Sasarannya adalah pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini atau penyusun draft, dan lain-lain. Itu sasarannya. Seperti contohnya nih, unsur pemerintah bisa DPR, DPRD, pengusaha atau penyangga dana, karena kita punya komitmen dana tadi, atau komitmen dukungan tadi ya, sumber daya, media massa, agar dia bisa nantinya menginformasikan, mempublikasikan masalah kesehatan tadi, organisasi profesi atau organisasi masyarakat, LSM, tokoh publik, kelompok potensial, penentang atau lawan, itu perlu juga kita advokasi. Jadi kita lihat di sini adalah antara pelaku dan sasaran itu bisa mirip ya gitu. Jadi kalau pelaku dia harus punya syarat bahwa peduli kesehatan, dia paham masalahnya, dia berkemampuan, kredibel begitu dan tidak tercela. Sasarannya adalah pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini atau penyusun draft. Atau sekali mungkin nanti juga kita bisa dalam konteks mikro ya. Personal bisa jadi advokasi, bisa begitu ya. Nah, di mana dan kapan kita melakukan advokasi? Pertama, kita lakukan tatanan formal, seperti rapat, seminar, konferensi, atau telekonferensi sekarang ya, webinar, itu bisa. Atau tatanan informal. Nah, ini biasanya lebih efektif biasanya. Pertemuan umum atau khusus, festival yang menyenangkan gitu ya, itu cara-cara advokasi. Event olahraga bisa di rumah, reuni, arisan, pertemuan keluarga. Dan justru menurut pengalaman bahwa tatanan informal ini yang lebih efektif untuk kita melakukan advokasi sesungguhnya, karena bisa langsung kita bisa gunakan komunikasi persuasi lagi ya, seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari gitu. Atau secara langsung, komunikasi langsung bisa dalam rapat, surat, email, telepon gitu, itu bisa. Atau tidak langsung kita bisa melalui kolega, teman, keluarga gitu ya, untuk kita mempengaruhi sasaran kita. Jadi banyak strategi dan kapan kita melakukan advokasi. Nah, setelah kita tahu strateginya, kita mencoba untuk bagaimana kita mengemas pesan advokasi. Pengembangan pesan advokasi ini adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan seni. Nah, berisi fakta dan data yang akurat, itu sangat penting. Harus mampu membangkitkan emosi, gitu. Harus mampu mempengaruhi para penentu kebijakan. Nah, ini tipsnya bagaimana kita mengembangkan pesan advokasi. Nah, ada 7 kriteria untuk pesan advokasi. Yang pertama, kembangkan suatu ide atau isu. Buatlah pesan itu mudah, sederhana, jelas, serta relevan. Pesan dapat dipercaya, data dan fakta akurat. Kalau kita memberikan data, bisa jadi data yang terbaru. Begitu. Tindakan yang harus memberi keuntungan bagi penentu kebijakan. Jadi harus jelas dalam pesan advokasi itu apa yang harus sasaran lakukan. Tindakan apa yang harus diberikan.
Lalu pesan harus konsisten, dan pesan harus menyentuh akal dan rasa. Jadi bukan hanya secara kognitif, tapi secara afeksi juga harus bisa tersentuh dalam pesan tadi sehingga membangkitkan kebutuhan nyata daripada sasaran advokasi kita. Yang ketujuh adalah pesan harus mendorong penentu kebijakan untuk bertindak. Ya, karena tadi kan kita di tahap keempat itu kita harus berikan tindakan yang harus dilakukan. Nah, jadi nanti di akhir pesannya harus mendorong penentu kebijakan itu dia harus melakukan apa. Nah, itu dalam kriteria pesan advokasi. Nah, ini ada tekniknya membuat pesan advokasi. SEA. SEA itu terdiri dari statement atau pernyataan, E, evidence atau fakta, I, example yang kedua atau contoh yang menyentuh tadi ya. Jadi evidence itu nanti buat ke tadi logika, begitu example contohnya ke afeksi, nanti melibatkan emosi, dan advokasi atau advocacy action, tindakan dari advokasi itu. Ya, jadi ingat saja pada saat kita akan membuat suatu pesan advokasi, saya tadi statement ya, jadi isunya jelas, evidence, example yang membentuk emosi gitu, dan advokasi tindakan nyata apa yang harus dilakukan, karena harus spesifik apa sih yang harus dilakukan oleh sasaran kita, itu ada dalam pesan advokasi. Begitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan bahan advokasi? Kata kuncinya adalah akurat, tepat, lengkap, dan menarik. Pertama, sesuai kelompok sasaran, gitu ya. Lalu memuat masalah dan alternatif mengatasinya, meliputi 5W1H, what, when, where, who, gitu ya, why, dan how. Lalu memuat peran yang diharapkan dalam solusi masalah. Tadi tindakan apa yang harus diberikan. Lalu dikemas menarik, ringkas, jelas, dan mengesankan. Ada data dukung, nah tadi ya evidence atau gambar, bagan, chart gitu, dan pertimbangkan waktu dan tepat. Ya, jadi pada saat kita mengemas bahan advokasi itu, terakhir adalah pertimbangkan waktu dan tempat yang tepat untuk kita mengadvokasi. Nah, ini bagan advokasi terpadu. Ya, jadi pertama kita lakukan identifikasi masalah atau potensi, begitu. Lalu persiapan dan pelaksanaan identifikasi stakeholders atau mitra, bentuk jejaring. Kumpulkan data atau info kebijakan atau analisis kebijakan, lalu pilih strategi kemas menarik mungkin, begitu ya. Kita kasih ini sedikit ya. Jadi ini mempengaruhi apa tujuannya, mempengaruhi pembuat kebijakan atau mempengaruhi pembuat opini atau massa. Ini strateginya ya. Jadi ada kita akan mencoba untuk mempengaruhi pembuat kebijakan kah atau mempengaruhi opini massa. Nah, strateginya seperti apa? Kalau pembuat kebijakan ini ada. Kita bisa melakukan lobby, negosiasi, presentasi, petisi atau resolusi, dan lancarkan tekanan. Dan ada perubahan yang pada akhirnya perubahan publik. Itu kalau melalui pengaruh pembuat kebijakan. Jadi isu strategis. Tapi kalau misalnya untuk mempengaruhi opini atau massa, kita bisa melakukan mobilisasi, seminar, campaign, penggunaan media seperti siaran atau jejak pendapat atau debat, kita bisa lakukan itu, gitu ya. Jadi inilah yang memang semuanya itu kita harus pantau dan monitoring lalu evaluasi, begitu ya. Jadi saya ingatkan kembali, mulai dari identifikasi masalah. Lalu setelah identifikasi masalah, kita persiapan pelaksanaan identifikasi stakeholder atau mitra, bentuk jejaring, pilih isu strategis, kemas menarik mungkin, dan nantinya perubahan perilaku. Untuk isu strategis ini kita lihat, ada terhadap pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan seperti apa strateginya, ini kita bisa melakukan lobby, negosiasi, presentasi, petisi resolusi, dan rencana tekanan. Untuk pembuat opini atau media massa, kita bisa menggunakan ini, mobilisasi, seminar, kampanye, penggunaan media, baik siaran atau jejak pendapat dan debat. Semuanya ini kita harus pantau, monitoring, dan evaluasi kembali. Begitulah advokasi itu dilakukan. Jadi siklus, begitu ya. Tadi kan kalau kita ingat ya tahapannya ada pemahaman, menarik, dan lain sebagainya. Setelah dia ada action, tindak lanjutnya harus jelas. Begitupun dalam bagian advokasi ini kita bisa lihat. Jadi proses advokasi ini ada proses yang terus-menerus kita bisa lakukan penilaian, lalu nanti perubahan lagi advokasi seperti apa yang kita lakukan, lalu kita lihat lagi sasarannya. Yang ujung-ujungnya adalah adanya perubahan atau kebijakan publik. Begitu.
Lalu, nah, bagaimana teknik? Dan yang terakhir, teknik dan kiat advokasi bisa kita lakukan lobby politik, begitu. Bisa kita juga lakukan negosiasi, ya. Bisa dialog, bisa seminar atau presentasi, debat, mobilisasi massa, petisi atau resolusi, pengembangan kelompok peduli, dan penggunaan media massa. Ini yang tadi sudah dijelaskan strategi-strateginya dalam bagian advokasi. Oke, demikian itulah strategi komunikasi persuasif dengan stakeholders yang menitik beratkan kepada teknik advokasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.